Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk membahas materi yang sudah kita bagi kemarin mengenai penelitian evaluasi. Boleh dilanjut slide-nya? Oke, Roro hadir, kemudian Ralis juga ada, Laila ada, Adi juga ada. Next. Oke, kita akan membahas mengenai pengertian dan fungsi, kemudian ada juga tujuan dan ciri, kemudian ruang lingkup, model, dan juga langkah-langkah. Next. Nah, yang pertama ini penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi adalah kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi suatu kegiatan atau program yang tujuannya itu untuk mengukur keberhasilan program tersebut. Kemudian terdapat dua fungsi dari penelitian evaluasi. Yang pertama itu ada fungsi formatif dan yang kedua fungsi somatif. Yang fungsi formatif ini evaluasi digunakan untuk pengumpulan data pada kegiatan yang sedang berjalan. Jadi boleh ditekankan pada kalimat yang sedang berjalan sebagai tolak ukur pengembangan atau perbaikan suatu program. Nah, contohnya misalkan kurikulum. Ketika kurikulum itu sedang berjalan selama 3 bulan ya, misalkan, itu kita bisa lakukan sebuah penelitian yang tujuannya itu untuk memperbaiki kurikulum tersebut gitu. Apabila kurikulum tersebut ada kendala gitu. Kemudian kalau fungsi formatif ini evaluasi dilaksanakan setelah program atau kegiatan selesai dilakukan. Bedanya tadi kalau fungsi formatif itu sedang dilakukan ya, sedang berjalan. Kalau fungsi somatif ini sedang dilakukan. Selesai maaf. Selesai dilakukan. Jadi misalkan kurikulum telah selesai, misalkan kurikulum 2013 sudah selesai, sudah pindah ke kurikulum 2000, akan pindah ke kurikulum 2013 revisi. Nah, kita bisa melakukan penelitian, evaluasi di kurikulum 2013 lama, seperti itu. Fungsinya itu untuk pertanggungjawaban pada kurikulum 2013 yang revisi, gitu, untuk lebih baik, seperti itu. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian evaluasi. Nah, tujuan utama dari penelitian evaluasi itu sendiri sebagai penyedia informasi yang berkaitan dengan program-program pendidikan yang telah dilaksanakan. Untuk terperincinya seperti yang disebutkan oleh Sukma Dinata pada tahun 2009, ada 6. Yang pertama yaitu membantu perencanaan pelaksanaan program. Yang kedua, membantu dalam penentuan keputusan penyempurnaan atau perubahan program. Yang ketiga, membantu dalam penentuan keputusan keberlanjutan. Untuk ciri-ciri tujuan penelitian untuk ciri-ciri penelitian evaluasi, yang pertama ada proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian pada umumnya. Kemudian yang kedua, dalam melaksanakan evaluasi, peneliti harus berpikir secara sistemik atau dalam kata lain, peneliti memandang program yang diteliti itu sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan satu sama lain dalam menunjang keberhasilan kinerja dari dari objek yang dievaluasi. Kemudian yang ketiga, agar dapat mengetahui secara rinci kondisi dari objek yang dievaluasi, perlu adanya identifikasi komponen yang berkedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan program. Kemudian yang keempat, menggunakan standar kriteria atau tolak ukur sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi nyata dari data yang diperoleh dan untuk mengambil kesimpulan juga. Kemudian yang kelima, kesimpulan atau hasil penelitian digunakan sebagai masukan atau rekomendasi bagi sebuah kebijakan atau rencana program yang telah ditentukan. Dengan kata lain, dalam melakukan kegiatan evaluasi program ini, peneliti harus berkiblat pada tujuan program kegiatan sebagai standar, kriteria, atau tolak ukur. Kemudian yang keenam, agar informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata tadi kan sudah dilakukan identifikasi komponen. Nah, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi subkomponen dan sampai pada indikator dari program yang dievaluasi. Kemudian yang ketujuh, standar kriteria atau tolak ukur diterapkan pada indikator, yaitu bagian yang paling kecil dari program agar dapat dengan cermat diketahui letak kelemahan dari proses kegiatannya. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir, menurut Prof. and Cole pada tahun 2003, dari hasil penelitian harus dapat disusun sebuah rekomendasi secara rinci dan akurat, sehingga nantinya dapat ditentukan tindak lanjut secara tepat. Next.
Baik, mengenai pembahasan berikutnya yaitu mengenai ruang lingkup penelitian evaluatif dalam pendidikan. Dalam bidang pendidikan itu terdapat 7 bidang dalam penelitian evaluatif yang memiliki kewenangannya masing-masing. Yang pertama itu mengenai kurikulum. Agar kurikulum dapat selalu mengikuti perkembangan zaman, maka harus disesuaikan dengan kebutuhan. Hal yang perlu dievaluasi mencakup desain kurikulum, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Material kurikulum dapat berupa buku teks, modul, paket, perangkat keras, perangkat lunak, dan lain-lain. Kemudian sumber belajar berupa laboratorium, workshop, dan perpustakaan. Kemudian untuk yang kedua itu mengenai program pendidikan. Program pendidikan perlu dilakukan secara terus-menerus, mencakup program untuk anak berbakat, anak yang lambat, pencegahan putus sekolah, remedial. Kemudian wujud programnya antara lain pada bidang sains, sosial, matematika, dan keterampilan. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran perlu dilakukan evaluasi agar kegiatan yang dilakukan tidak membosankan. Next. Yaitu selanjutnya mengenai pendidik. Dalam hal ini yang perlu dievaluasi tidak hanya guru, namun juga termasuk konselor dan administrator. Kemudian peserta didik. Peserta didik perlu dievaluasi dalam hal kepribadian, kecerdasan, sikap, minat, motivasi, kebiasaan belajar, dan perilaku menyimpang. Kemudian yang keenam, organisasi. Semua lembaga pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan kejuruan, pendidikan tinggi, pendidikan khusus, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, manajemen. Hal yang perlu dievaluasi pada masalah manajemen mencakup personil, sarana dan prasarana, biaya, partisipasi masyarakat, dan kegiatan ekstrakurikuler. Next. Untuk selanjutnya yaitu model penelitian evaluasi. Ada beberapa model evaluasi sebagai strategi atau pedoman kerja pelaksanaan evaluasi, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu model evaluasi CIPP. Model evaluasi ini bertujuan untuk mengambil keputusan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan suatu program. Ada 4 aspek dalam evaluasi CIPP. Yang pertama yaitu context evaluation, yang kedua input evaluation, yang ketiga proses evaluation, dan yang keempat yaitu product evaluation. Yang kedua yaitu model evaluasi UCLA, yaitu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi. Ada 5 model evaluasi dalam UCLA. Yang pertama yaitu sistem assessment, yang kedua program planning, yang ketiga yaitu program implementation, yang keempat yaitu program improvement, yang kelima yaitu program certification. Model penelitian evaluasi yang ketiga yaitu model evaluasi Brinkerhoff. Model ini mencakup 3 jenis desain. Yang pertama yaitu fixed versus emergent evaluation design. Yang kedua yaitu formative versus summative evaluation, dan yang ketiga yaitu desain eksperimental dan kuasi eksperimental versus natural inquiry. Pada fixed versus emergent evaluation design yaitu ditentukan dan direncanakan secara sistematis, desainnya dikembangkan dengan mengacu pada tujuan program. Rencana analisis dibuat sebelumnya di mana si pemakai akan menerima informasi seperti yang telah ditentukan dalam tujuan. Yang kedua yaitu formative versus summative evaluation. Formatif digunakan untuk memperoleh data bagi keperluan revisi program, sedangkan evaluasi sumatif dibuat untuk menilai kegunaan suatu program. Dan yang ketiga yaitu desain eksperimental dan kuasi eksperimental versus natural inquiry. Desain eksperimental, kuasi eksperimental, dan natural inquiry design merupakan hasil adopsi dari disiplin penelitian. Desain eksperimental dan kuasi eksperimental digunakan untuk menilai suatu program yang baru saja diuji cobakan. Dan yang keempat yaitu model evaluasi STEC. STEC menekankan adanya 2 dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu deskripsi dan judgment. Adanya 3 tahapan dalam program ini, yaitu konteks, proses, dan outcomes.
Kemudian untuk langkah-langkah penelitian evaluasi yaitu ada 8. Yang pertama, mengkaji buku, menggali informasi. Yang kedua, merumuskan model penelitian. Yang ketiga, menyusun laporan penelitian. Yang keempat, mengatur perencanaan penelitian dan menyusun instrumen. Yang kelima, mengumpulkan data dengan instrumen. Yang keenam, menganalisis data yang telah dikumpul. Yang ketujuh, menyimpulkan hasil. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan hasil. Teman, setelah pemaparan materi tadi, mungkin ada dari teman-teman yang ingin merevisi apabila dari pemaparan materi tadi dirasa kurang. Ada atau tidak? Saya tidak ada. Kalau dari saya sudah cukup. Sudah cukup, Mbak Roro. Oke, kalau sudah, mungkin Mbak Laila boleh disimpulkan. Untuk materi kali ini, kesimpulannya yaitu penelitian evaluasi adalah kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi suatu kegiatan atau program yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan dan menentukan keberhasilan suatu program. Tujuan utama dari sebagai penyedia informasi berkaitan dengan program-program termasuk program pendidikan. Ruang lingkupnya yaitu kurikulum, program pendidikan, pembelajaran, pendidik, peserta didik, organisasi, dan manajemen. Untuk model penelitian evaluasi itu ada 4. Yang pertama model evaluasi CIPP, UCLA, Brinkerhoff, dan SPEC. Dan yang terakhir langkah penelitian evaluasi yaitu yang pertama mengaji dan menggali informasi, merumuskan model, menyusun laporan, mengatur perencanaan, serta menyusun instrumen, mengumpulkan data, menganalisis data, menyimpulkan, dan menyampaikan hasil. Oke, mungkin sekian ya pemaparan materi dari kami. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya sekali lagi di sore hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.